Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam bersama saya Robert Haryanto. Menakar vonis Ahok menjadi tema kita pada malam hari ini. Ketukan palu hakim jatuh untuk Basuki Cahayapurnama. Basuki dihukum 2 tahun penjara dan perintah untuk langsung ditahan. Vonis yang jauh lebih berat dibandingkan dengan tuntutan. Sebelumnya tuntutan, jaksa menyebutkan Ahok menghina golongan, tetapi hakim menyebut Ahok menodai agama. Hakim juga mengabaikan penolakan kuasa hukum mengenai saksi pelapor. Dan untuk mengulas mengenai hal ini telah hadir bersama dengan saya di studio Prime Talk, kuasa hukum dari Ahok, Tommy Sihotang, dan pakar hukum pidana Eva Ahjani Zulfa. Selamat malam, Eva. Selamat malam. Mas Tommy. Ya, kita bisa. Sedih itu sudah pasti, tapi tetap kontrol emosi di sini. Hakim ternyata mereka bisa tegas dan bisa memutuskan yang terbaik untuk umat. Gelombang massa di persidangan Ahok tidak pernah surut sejak sidang digelar Desember 2016 lalu. Pro dan kontra muncul di luar ruang sidang. Semuanya berawal dari perdebatan hukum apakah benar Ahok menoda agama. Jaksa penuntut umum membuat 2 dakwaan, yaitu pasal 156A tentang penodaan agama dan dakwaan alternatif yaitu pasal 156 tentang Ahok menyulut permusuhan. Dalam perkembangan, jaksa menuntut memilih dakwaan alternatif yaitu Ahok menyulut permusuhan bukan menoda agama. Tapi dalam sidang vonis, hakim berbeda pendapat dengan jaksa. Hakim memutus Ahok bersalah menoda agama. Tapi Bapak kan sudah tidak menggunakan 156. Iya. Mengapa hakim masih menggunakan itu? Boleh, karena itu dalam surat dakwaan. Karena tercantum dalam surat dakwaan. Itu kan pilihan. Pilihan itu bisa berbeda pilihan. Tidak ada masalah. Sikap jaksa saat ini menerima ya Pak ya? Apa? Sikap jaksa. Nanti saya diskusi karena masih punya waktu seminggu kan. Menentukan sikap seperti apa nanti. Pak, dalam waktu pikir-pikir selama seminggu ini Pak, apa yang akan dipertimbangkan kalau jaksa penuntut umum, apakah akan mengajukan juga banding atau tidak? Apakah akan mempersiapkan hal-hal lain Pak? Atau tidak? Kalau di undang-undang kan memungkinkan untuk banding atau tidak. Nanti kita ketemu timnya kan lagi separuh di Cipinang. Lebih berat kemana Pak Ali? Apa? Lebih berat kemana? Saya tidak bisa mendahului. Ya. Kuasa hukum pun bereaksi keras bahwa putusan dipengaruhi oleh tekanan massa yang masif. Mempengaruhi, hakim ini kan manusia juga. Anda kebayang nggak tiap kali sidang demo terus? Nggak cukup demo di sini, demo ke Mahkamah Agung, demo ke pengadilan di Gajah Mada itu dan sebagainya. Mereka juga manusia, iya kan? Pasti pengaruh itu ada. Saya menduga mereka ya mau terima bersih, nggak akan ada yang menekan dia. Sama dengan kasus Ahok baru berapa jam dilimpahkan ke pengadilan karena semua cuci tangan, termasuk majelis ini. Dia nggak mau terima tekanan, ya dihukum aja. Kini Ahok harus mendekam di penjara, tapi masih ada upaya banding hingga kasasi masih bisa ditempuh. Apakah masih mungkin Ahok keluar dari jerat hukum? Ya, untuk membahas mengenai vonis hakim terhadap Basuki Cahayapurnama telah hadir di studio Prime Talk. Yang pertama adalah kuasa hukum dari Ahok, Pak Tommy Sihotang, dan juga pengamat hukum pidana Mbak Eva Ahjani Zulfa. Saya akan ke Pak Tommy. Pak Tommy, Ya. Bagaimana kondisi Pak Ahok sekarang di penjara? Pak Ahok tuh terakhir tadi lagi ibadah dengan keluarganya di dalam. Suasana yang baru, tentu mereka perlu penyesuaian. Sementara pendukungnya tuh masih di luar sampai sekarang. Mereka meminta ketemu Ahok. Saya kira aparat keamanan itu harus bijaksana mempertemukan. Hanya Pak Ahok yang bisa membubarkan itu. Oke, apakah ada langkah-langkah dari kuasa hukum untuk kemudian meminta kepada pihak rutan memperbolehkan Ahok untuk keluar bertemu dengan pendukung sekitar beberapa menit? Mestinya itu urusannya aparat keamanan. Karena sekali lagi kami sudah hantarkan Pak Ahok ke dalam, massa nggak berterima dia ditahan dan minta dibebaskan. Terakhir diturunkan permintaannya untuk ketemu saja.
Ya mestinya aparat kabulkan lah, itu apa susahnya sih itu kan, gitu. Cuma 5 menit gitu loh. Buktinya kan aparat juga gagal, kecuali kalau main kekerasan. Oke, berarti tidak ada kekerasan sampai saat ini. Oke, Pak Tommy, sekarang kita akan masuk ke materi kasus, materi putusan dari vonis. Dalam rekaman pernyataan yang saya putarkan tadi, Pak Tommy kemudian menilai bahwa rasanya aneh jika kemudian Ahok sudah divonis lebih berat dibandingkan dengan tuntutan dan langsung ditahan. Apa alasannya? Kan kewenangan hakim untuk kemudian memutuskan bahwa terdakwa langsung ditahan. Di pasal 197 itu memang itu disebutkan. Tetapi ada satu yang memang agak ambigu di sana. Karena begini, ini kan Pak Ahok ini tidak ditahan dalam proses persidangan itu. Polisi tidak menahan, jaksa tidak menahan, majelisnya sendiri tidak menahan sampai putusan tadi. Jadi pendapat hukum kami adalah ketika hakim sudah mengetok palu, persidangan itu sudah selesai. Negara ini nggak mengakui lagi kewenangan hakim itu untuk memerintahkan penahanan misalnya. Nah kemudian diperintahkanlah penahanan. Loh ini penahanan apa? Apakah ini eksekusi terhadap putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum? Enggak juga, karena kita tadi banding. Jadi sebetulnya menurut kami sih, ya kalau pendapat yang mudah dicerna masyarakat, hakim ini lebay memerintahkan penahanan ketika wewenangnya nggak ada lagi. 197 itu merujuk pada 193. 193 kalau hakim menahan merujuk pada pasal 21. Berarti hakim tidak punya legal standing untuk memutuskan menahan. Tidak ada kewenangan lagi. Pasal 21 itu misalnya alasan subjektif. Subjektif itu tidak melarikan diri, tidak mengulangi perbuatannya, tidak menghilangkan barang bukti dan sebagainya. Baik. Enggak, supaya jelas. Tidak melarikan diri, untuk apa dia melarikan diri? Gubernur. Baik. Pak Tommy, gubernur. langsung saya konfirmasi kepada Mbak Eva. Mbak Eva, kalau melihat apakah memang argumen dari tim kuasa hukum betul? Saya kira tidak. Saya tidak terlalu setuju dengan Pak Tommy. Kenapa? Pak Tommy ya, karena pada dasarnya ini pidananya adalah pidana penjara yang sebetulnya ya tidak memerlukan satu prosedur atau satu proses tertentu. Berbeda dengan pidana mati yang harus untuk eksekusinya itu harus menunggu upaya gerasi misalnya seperti itu. Ini soal karena yang wewenang dijatuhkan penahanan, Mbak. Soal wewenang penahanan. Iya, karena dalam konteks ini penahanannya bukan dalam konteks penahanan seperti dalam proses penyelidikan dan penuntutan, tetapi dalam konteks ini adalah sebetulnya lebih kepada eksekusi. Pesan di dalam pasal 197 KUHP itu adalah untuk eksekusi dalam pelaksanaan putusan. Tapi kan belum bisa eksekusi karena masih ada upaya hukum. Upaya hukum sudah ada, tetapi proses pembuktian kan sudah berjalan. Yang diperiksa di dalam proses banding atau proses kasasi adalah kepada iudek iurisnya, kepada penerapan hukumnya. Ya, bukan lagi kepada fakta. Saya kira ya dalam konteks ini kita harus melihat harus melihat akan berbeda ya perintah hakim dalam konteks penahanan dalam konteks penahanan dibanding dengan konkret, saya kira itu. Jadi coba lebih konkret supaya nggak ngambang begitu gitu loh. Secara teoritis memang tidak ada halangan untuk kemudian melakukan eksekusi. Ada tadi saya udah katakan pasal 197 itu. Dia mestinya Mbak yang elok tuh begini. Di tengah jalan persidangan, kalau mau benar Mbak ya, kita lepaskan dulu semua kutil-kutil kalau ada di kepala kita Mbak. Kalau di tengah jalan dia lakukan penahanan, fine. Nanti di akhir putusan dia tinggal bilang, tetap menahan terdakwa. Nah kalau sekarang ditetapkan pada waktu dia sudah putus palu, dia sudah nggak ada wewenangnya. 197 huruf K tidak mengatakan seperti itu, Pak. Memang tidak ada kata-kata memutus palu, tidak ada. Betul, bukan maksud saya bahwa kemudian tidak ada halangan hakim untuk mengatakan terdakwa tetap dalam tahanan atau terdakwa ditahan. Tetap dalam tahanan kalau dia sudah ditahan. Itu mesti yang dilakukan. Bukan, tetapi saya kira bahwa hakim memerintahkan untuk menahan dalam konteks bahwa akan ada upaya banding atau kasasi. Saya katakan tadi bahwa vonisnya sudah jatuh. Putusan pidana penjara sudah jatuh.
Tinggal masalahnya adalah masalah eksekusinya kapan. Nggak ada Walaupun eksekusi, belum Mbak. Ini belum inkrah Iya, van Hewisle ini. betul. Lalu Saya apa yang katakan- dieksekusi? Kak, biar konkret aja. Enggak, Lalu apa yang dieksekusi? Saya katakan bahwa hakim sudah menjatuhkan vonis. Iya, Ya, Mbak. proses Kita dengar. proses pembuktian sudah berjalan. Jadi menjadi kewenangan hakim tentunya untuk menyatakan bahwa terdakwa ditahan. Supaya Sudah apa? selesai Supaya prosesnya, Mbak. dalam proses membantu proses kemudian proses eksekusi. Mbak, Dan di mana disebutkan untuk membantu proses eksekusi dalam KUHAP? Saya juga tidak akan mengatakan bahwa itu ada di dalam KUHAP. Iya, kalau nggak ada nggak usah dibahas lah, Tapi Mbak. pesan 197 KUHAP huruf K adalah seperti itu. Oke. Ya, secara teoritis tidak ada halangan untuk kemudian melaksanakan putusan hakim dalam konteks pidana penjara. Pak Tommy, yang menjadi masalah kenapa kuasa hukum mempertanyakan penahanan walaupun sudah divonis penjara? Iya, udah begitu divonis, Iya. kita banding, the same day kita banding. Artinya itu belum berkekuatan hukum, belum bisa dieksekusi. Hakim pada waktu selesai ketok putusan itu, dia tidak berwenang untuk melakukan apapun, udah selesai tugasnya. Kalau mau cantik, di tengah proses ini dia buat penetapan penahanan. Tapi filing untuk pengajuan banding secara administrasi Sudah hukum kita lakukan sudah tadi. dilakukan. Sudah. Oke, bentar. Mbak Eva, kalau seandainya administrasi pengajuan banding sudah dilakukan dan kemudian sudah diterima oleh pemerintah, apakah juga Maka, dapat saya kira tidak ada halangan. eksekusi? Tidak ada halangan untuk penjaranya. Untuk penjaranya, Mas, karena proses pembuktian sudah selesai. Apa hubungannya Ya, dengan proses pembuktian, dan Mbak? hakim menyatakan bahwa yang bersangkutan bersalah. Saya bukan dalam posisi apa-apa, tapi pesan dalam pasal 197 Nggak ada KUHAP. pesan, kita mesti baca Huruf yang K. coba, Mbak Eva? Ya, Ya, pesannya pesan 197 KUHAP bahwa dalam bagian dari vonis hakim bisa menyatakan 3 hal. Apa saja? Ya, menyatakan terdakwa tetap dalam penahanan, Iya, ya, dalam hal kalau dia sedang dalam proses penahanan. betul. Ya, menahan terdakwa. Kalau dia tidak ditahan, tentunya ditahan. Iya. Ya, kemudian atau membebaskan Oke, terdakwa. berarti ini Kalau digunakan putusannya adalah adalah yang kedua, bebas. menahan Betul. pada Iya. saat itu sudah ada Pak Saya Tommy. kira aturan-aturan di sini. 197 kita tidak bisa membaca selain apa yang ditertera Nggak di dalam bisa, rumusan Mbak. pasal. Tidak. Kalau kita hakim, Voltaire mengatakan hakim bukan trompet undang-undang. Itu nggak bisa dilaksanakan karena wewenangnya udah selesai. Kalau hanya, menurut KUHAP ini begini, gini. Ya kita mesti progresif dong berpikir. Pada saat itu hakim udah nggak punya wewenang lagi. Oke. Apalagi dihubungkan dengan pembuktian, Saya- apa hubungannya? saya Apakah Anda dengan mempunyai itu, Apa contoh- hubungannya? Tapi apakah Anda mempunyai contoh-contoh dari kasus-kasus yang terjadi sebelumnya yang kemudian memang ini menjadi sebuah keputusan yang aneh bagi Ahok? Itu aneh karena sekali lagi apalagi dihubungkan dengan 193 yang kemudian dijungtokan pasal 21. Ada alasan subjektif. Coba apa alasan hakim menahan Ahok, dia gubernur? Untuk apa melarikan diri? Sekarang secara sosial ada ribuan orang di depan Cipinang. Jangan lupa loh, hakim itu bukan hanya sekedar penegak hukum, dia penegak keadilan juga. Oke. Bukan seperti polisi tangkap tahan selesai. Oke. Mbak Eva, apakah ada contoh-contoh sebelumnya yang kemudian mengangkat bahwa hal ini adalah hal yang biasa yang menjadi kewenangan hakim? Nggak ada itu, saya lawyer, praktisi lawyer, nggak pernah ada kejadian gitu. Mbak Bos. Eva, silakan. Oke, saya kira kita punya banyak sekali contoh. Ya, Kasih satu contoh, Mbak. Saya kira kita tiap hari menghadapi Aduh, ribuan kalau udah tindak bahasa-bahasa pidana. gitu udah bahasa. Kita menghadapi dan kita bisa menyatakan satu keluhan barangkali dari kajian teman-teman Apa kejaksaan Ya. ketika justru menjadi aneh kalau hakim menyatakan tidak ditahan, Oke. gitu ya, karena dia sudah menyatakan yang bersangkutan bersalah. Oke, baik. Berarti masih ada perdebatan di sini, tapi kita akan jeda sejenak, Pak Tommy dan juga Mbak Eva, kita akan jeda, kita akan masuk kepada pertanyaan juga dari masyarakat. Mengapa saat ini vonis lebih berat dibandingkan dengan tuntutan? Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.